Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, and you? I'm very well, thank you. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran geografi seperti biasa. Nanti kita akan berdiskusi, kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Di mana kalian sudah membaca buku ya, tadi itu sudah membaca di buku kalian atau sudah membaca di bahan ajar yang sudah Bapak share ke kalian semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Silakan seperti biasa ya. Kita mulai berdoa. Thank you, tapi cek dulu. I check your attendance. Ya. Ayo. Oke, apa? Sorry. Oh, ada. Ayo Safira, Aski Amalia, Java. Wah, ada ya. Also, please focus on your screen. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ini adalah indikatornya. Kita akan mempelajari tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam analisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu tadi di pertemuan kedua. Kita yang fokus ke pertemuan pertama. Selanjutnya pertemuan pertama itu mengolah informasi dari apa yang nanti akan kalian cari. Ini indikatornya. Analisis mengenai dampak lingkungan. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Contoh yang paling dekat, pabrik yang paling dekat di sini. Pabrik apa? Gula. Pabrik gula. Pabrik jeans. Kok bukan pabrik abu mineral? Iya. Sampai situ kan. Pabrik apa yang paling dekat? Abu mineral. Pabrik abu mineral punya siapa? Punya Alpusa. Nah, dia sudah masuk ke dalam usaha sudah sesuai dengan peraturan, ya kan? SNI juga sudah ada, BPOM juga sudah ada, AMDAL juga sudah ada, baik Bapak cek, ya kan? Berarti sudah memenuhi syarat. Cuman pertanyaannya Bapak, ini ada satu video, tolong dicek ya. Menurut kalian gimana? Kalau saya bisa melakukan sebuah media sosial untuk saya foto yang melintaskan dari proyek pengembangan di pulau dan Nusantara. Di kawasan itu akan dibangun sedikit Pak. Nantinya di kawasan ini yang dibangun di Pak di Taman Nasional Komodo yang disebut serupa dengan zonasi Pak. Kemudian DPR telah menganggarkan 69,96 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca. Salah satu hewan purba yang sekarang sudah kita masih bisa kita lihat, ya kan? Dan itu satu-satunya hanya ada di tempat itu. Menurut kalian pembangunan ini, pembangunan untuk sarana prasarana Pulau Komodo ini perlu atau malah merusak Pulau Komodo? Silakan kalian memilih salah satu sektor. Bisa bertahan, pertanian, perikanan, kehutanan, teknologi, perindustrian, pekerjaan umum, bidang perusahaan, energi, pariwisata, ketenagaan nukliran juga bisa, pengelolaan limbah juga bisa. Silakan kalian pilih salah satu. Silakan tim Wan, apa tadi milihnya? Pariwisata, oke. Terus tim cu. Oke, sekarang silakan cari sumber sebanyak-banyaknya. Terus kalian cari masalahnya. Setelah cari masalahnya,
kalian biasa masukkan ke PowerPoint ya. Itu ya Bang ya. Silakan dimulai. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya. Sambil Bapak nilai. Aman. Sini koneksinya aman. Aman. Kalau ini koneksinya aman. Bisa cari. Aman Pak. Permasalahan. Pertanyaan. Permasalahan siapa? Sebetulnya banyak kalau pertanian kita mau cari masalah di sektor pertanian. Coba cari dulu. Langsung cepat banget. Ini udah ada Pak. Apa kalian bukan sendiri? Template-nya kok bagus-bagus semua. Kenapa nggak dikopas aja? Oh iya, oke. Oh iya, paham. Mau dikasih website dia. Iya, dia mau ditalenta. Kadang emang semakin multi talentan kita semakin dimanfaatkan kita ya enggak. Tapi efeknya banyak. Efeknya nanti nanti efeknya kamu tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permasalahan yang berwisata dan asisten soal pandemi sampai ada. Satu peraturan yang berlaku ini, dua kewenangan kualitas sumber daya manusia, tiga kualifikasi, empat perubahannya infrastruktur, lima masih kurangnya investasi, enam solusi permasalahan pariwisata. Satu, perlu aturan yang mewajibkan setiap Pemda mengelola pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif di daerah masing-masing. Dua, keren dan lima. Perkenalkan, nama saya Idafatul Latifah dari kelompok 2. Pertanyaannya dampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang masalah pertanian. Perkenalkan, nama saya Aida Fitria sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dava Mauliana Reza. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosaulan. Perkenalkan, nama saya. Permasalahan pertanian. 1. Semakin sempitnya lahan. 2. Persoalan terjadi dalam hal keterjangkauan harga. Bank sentral memantau struktur pasar produksi pertanian dikuasai oleh beberapa pelaku utama saja. Solusi dari sektor pertanian. Pertama, pemimpin yang kompeten, kredibel, dan peduli terhadap kemajuan pertanian pada khususnya dan kemajuan masyarakat pedesaan yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Kedua, program pembangunan diarahkan kepada program pembangunan pertanian yang benar dengan upaya membangun industri pertanian. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Perkenalkan, nama saya Jalan Korea, saya dari kelompok 3. Permasalahan pertanian apa yang terjadi di Indonesia? Permasalahan pertanian apa yang terjadi di Indonesia? Persoalan permasalahannya, persoalan pupuk dan permodalan. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
pangan jadi atau barang jadi dari beragam jenis sumber daya alam. Kegunaan industri dapat tumbuh sesuai dengan wilayah dan kewilayahan. Hal ini berpengaruh pada potensi perindustrian yang sedang permasalahan industri yang berdasar dalam perindustrian. 1. Bahan baku industri masih impor. 2. Masih kurangnya kebutuhan bahan industri. 3. Pembiayaan industri dalam kompetitif. 4. Minimnya penggunaan produk dalam negeri. 5. Banyaknya produk impor. Kekurangan tenaga kerja yang berkualitas. Ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Sarah dari kelompok ya. Mau bertanya faktor-faktor yang menjadi penghambat industri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor-faktornya keterbatasan teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan dana pemerintah. Kelompok 4 silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Rasulan dari kelompok 4. Apa itu pembangunan sektor produksi? Industri. Oke, saya akan menjawab. Salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan serta didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Kelompok terakhir sebelum kita. Sebelum Bapak tutup pada pertemuan pada pagi hari ini, Bapak ingin kalian menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan pada. Oke, silakan. Kami menyimpulkan pelajaran pagi hari ini terdapat kelompok kami masalah kehutanan. Dan kami simpulkan masalah kehutanan ada banyak, tapi kita bisa simpulkan 5. Yang pertama, perubahan hutan, kebakaran hutan, hutan gundul, penebangan pohon secara liar, dan penggunaan pestisida terlalu banyak. Dan juga kita bisa mengatasi permasalahan hutan tersebut dengan cara menanam kembali hutan yang gundul, memilih pohon ketika ingin menebangnya, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan mencegah penebangan hutan untuk lahan pertanian. Oke, kelompok 3, terima kasih. Kelompok sini, Pak. Iya, Pak ini. Selanjutnya yaitu permasalahan pertanian, yaitu 1. Semakin sempitnya lahan, 2. Persoalan pertanian, 3. Persoalan hutan. Oke, terima kasih kelompok 4. Ya, refleksi. Ya, apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini? Semangat. Semangat. Wih, semangat. Semangat ceria. Semangat dan ceria. Oke. Semangat dan ceria. Yang lain gimana perasaannya? Ya, sabar ya. Semangat ceria, senang, semua ini. Semuanya pendidikannya karena faktor senangnya itu kadang hilang. Kalian belajar tertekan, kalian belajar sepanjang, kalian belajar stres gitu. Nah, padahal kita itu belajar agak pintar tujuannya nih biar senang, biar bahagia, kan seperti itu kan? Semangat, kenapa nih kalian ya? Okay, let's close our meeting today by setting hamdalillah. Terima kasih Jami, terima kasih semuanya, terima kasih kelas 11 IPS. Bapak mohon maaf jika ada salah kata. Kelas IC, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.